Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Tuhan. Sebelum kita beraktivitas di akhir pekan ini, mari kita merenungkan firman Tuhan. Dan untuk itu mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang baik, Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga, kembali kami datang ke hadapan-Mu, hendak mengucap syukur untuk berkat kasih karunia dan penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Sehingga pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati dan diberikan kembali kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Untuk itu berkatilah kami ya Bapa, agar kami boleh mengerti dan mampu melakukan firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Tuhan, pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Yesaya 5 ayat 1 sampai yang ke-7 dengan judul Nyanyian tentang Kebun Anggur. Demikian firman Tuhan, Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku, nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya anggur itu menghasilkan buah anggur yang baik, tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Maka sekarang, hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Apatah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya sehingga kebun itu dimakan habis dan melanda temboknya, sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanaman-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, saya percaya bahwa kita pasti pernah membaca legenda tentang Malin Kundang atau Sampuraga atau juga kisah tentang si Mardan. Kisah yang menceritakan tentang anak yang lupa akan budi baik orang tuanya, sehingga mereka kena kutuk. Karena mereka malu mengakui ibunya sebagai ibu kandung sebab miskin dan jorok. Sementara dia telah kaya dan jaya. Hal ini diibaratkan seperti ungkapan dalam masyarakat kita, yaitu air susu dibalas dengan tubah, yaitu kebaikan yang dibalaskan dengan kepahitan bahkan kejahatan. Nah, hal ini juga tidak jauh berbeda dengan kisah nyanyian tentang kebun anggur yang terdapat dalam Yesaya 5 ayat 1-7 ini, di mana Nabi Yesaya mengutarakan kisah sedih itu dalam bentuk perumpamaan tentang kebun anggur dan pemiliknya. Kisah ini sangat menarik diungkapkan dan penuh haru dan hati yang miris. Coba lihatlah, seorang pemilik kebun anggur memiliki tanah yang sangat subur dan sudah mempersiapkan benih pilihan. Kemudian dia sudah mencangkul dan mengolah lahannya dengan baik. Lalu mempersiapkan pondok, mendirikan menara penjaga, kemudian menggali lubang pengolahan anggur, merawatnya
dan membuat pagar agar terlindung dari pengerusakan binatang buas. Pokoknya semua yang terbaik telah dilakukannya untuk kebun anggurnya. Dengan harapan kebun itu akan menghasilkan buah anggur yang terbaik. Namun apa yang terjadi? Sudah dengan benih pilihan yang terbaik dan dengan pengolahan dan pemeliharaan yang terbaik. Namun yang dihasilkan malah buah anggur yang asam. Ini merupakan suatu kepedihan. Sia-sia rasanya sudah berjeri lelah. Sudah memberi hati dan perhatian yang panjang. Namun yang terjadi bukan buah manis yang diperoleh, tetapi buah yang asam. Nah, seandainya saudara, kita sebagai pemilik kebun, apa yang akan kita lakukan? Apakah membiarkannya terlantar atau dengan cepat merecycle, mendaur ulang kebun anggurnya? Saudara-saudaraku, meninggalkannya dan membiarkan terlantar hingga tumbuh semak duri dan tanaman liar lainnya sehingga menghimpit dan membuat mati adalah pilihan yang tidak mungkin diambil oleh pemilik kebun karena pemilik pasti sangat sayang kepada kebun anggurnya. Maka hal yang dilakukan ialah pemilik akan menata ulang pengolahannya dan mendaur ulang kebun anggur yang asam dan menanam ulang anggur baru. Memilih benih pilihan, mengolah lagi mulai dari awal. Karena langkah ini dilakukan sebab pemilik kebun sangat sayang pada kebun anggurnya. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, Yesaya 5 ayat 7 katakan, sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel. Jadi saudaraku, perumpamaan di atas adalah gambaran akan kasih Allah terhadap umat pilihannya Israel. Allah telah memilih dan menetapkan mereka sebagai umat pilihan dan umat kesayangannya. Allah telah menuntunnya keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat dan kokoh dan membentuk mereka menjadi umat yang memiliki hukum dan yang tahu akan kebenaran dan kehendak Allah. Mereka juga telah ditetapkan mewarisi tanah Kanaan, tanah yang subur dan makmur yang penuh susu dan madu. Dan mereka telah diangkat menjadi bangsa yang besar di antara bangsa-bangsa dan segala kemasyuran yang tiada terbandingi. Namun saudaraku, apa yang terjadi? Umat pilihan itu tidak berkarakter pilihan. Mereka jatuh dan berbalik dari Tuhan. Bahkan mereka menyembah berhala, menindas, dan bahkan tangan mereka itu berlumuran darah. Dari kepala hingga telapak kaki tidak ada yang benar. Dosa terstruktur mulai dari raja, rakyat jelata, bahkan gembala atau imam. Dosa umat sudah merah seperti kermizi atau seperti kain kesumbah. Mungkin sudah ibaratnya seperti Sodom dan Gomora yang sudah mesti ditunggang balikan oleh Tuhan. Namun hanya karena masih ada sedikit orang yang percaya, mereka itu tidak dihukum seperti Sodom dan Gomora. Nah saudaraku, semua dosa-dosa itu dapat kita baca dalam pasal 1 sampai 4 dan pasal lainnya di dalam kitab Yesaya. Nah jadi kalau demikian halnya, tentu tinggal menunggu waktu penghukuman tiba. Karena isi hukuman itu telah diuraikan di nats-nats sebelum ini. Hukuman ini adalah merupakan bentuk pendauran ulang untuk pemurnian awal. Inilah hukuman pembuangan yang akan dijatuhkan dalam penglihatan Yesaya. Karena tidak ada jalan lain, buah asam dari umat Yehuda dan Yerusalem akan didaur ulang dalam pembuangan. Jadi bagi Nabi Yesaya, pembuangan itu adalah alat untuk pemurnian umat yang diharapkan agar umat Tuhan diperbarui sehingga menghasilkan buah yang manis. Jadi bagi Yesaya, gambaran pemurnian ulang ini sudah jelas sejak awal bahwa pembuangan adalah hukuman atas buah yang asam dan pendauran ulang mesti dilakukan untuk menantikan buah anggur yang baik dan yang manis. Nah, menunggu kebun anggur yang asam berbuah manis adalah sesuatu yang tidak mungkin dan sia-sia. Jadi, dengan membiarkan terlantar, kemudian ditumbuhi semak belukar dan semak berduri, atau
langkah tukang kebun mengolah ulang kebun anggurnya mulai dari awal merupakan satu-satunya pilihan untuk menghasilkan buah anggur yang manis dan baik. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, jadi pelajaran yang bisa kita peroleh dari kisah ini bahwa pertama, Tuhan tidak tinggal diam atas kebun anggur yang asam. Dalam kisah perumpamaan kebun anggur di atas, memberikan suatu alasan bahwa Tuhan tidak akan tinggal diam dan juga tidak akan membiarkan kebun anggurnya tetap memproduksikan buah asam karena Dia akan bertindak. Karena kebun anggur Tuhan adalah Israel dan Yehuda yang merupakan umat kesayangannya. Maka sebagai umat pilihannya, Tuhan sama seperti pemilik kebun anggur. Tentu Dia akan menata ulang kebun anggurnya agar menghasilkan buah yang manis. Demikian Tuhan dengan caranya sendiri akan memurnikan umat pilihannya agar berbuahkan keadilan dan kebenaran. Dan yang kedua yang dapat kita pelajari yaitu mari buahkanlah yang manis. Nah, seperti tukang kebun mengharapkan buah yang manis dengan memilih benih yang bagus, mengolah lahan, memelihara dan mempersiapkan segala sesuatu untuk agar kebun anggurnya menghasilkan buah yang manis. Sekalipun dia kecewa karena buah yang dihasilkan kebun anggurnya asam dan terpaksa harus melakukan pengelolaan ulang kebun anggurnya sehingga mengharapkan buah yang manis. Demikianlah Tuhan juga mengharapkan setiap pribadi lepas pribadi menghasilkan buah yang manis. Tuhan tidak menghendaki kita menjadi ranting pohon anggur yang menghasilkan buah yang asam. Sebab kita telah dipilih dan ditetapkan untuk berbuah yang baik dan manis. Yohanes 15 dan 16. Kristus sendiri adalah pokok anggur dan kita carangnya. Jadi di dalam Kristus kita menghasilkan buah yang manis. Jadi mari jangan kecewakan Tuhan dengan buah asam dari kehidupan kita. Dan yang ketiga, beri dirimu dibentuk dan diperbaiki. Memang kita adalah manusia yang tidak sempurna. Sehingga sering ungkapan ini dijadikan legitimasi dirinya menjadi terbatas. Tidak sedikit menjadi pasrah dan permisif dan menerima dirinya kurang tanpa usaha yang maksimal untuk perubahan atau memperbarui diri. Memang menyadari keterbatasan itu baik karena memang kita ini adalah manusia yang terbatas. Namun dalam keterbatasan kita itu harus bersedia dirubah dan dibentuk untuk lebih baik. Allah mau bekerja dan turut bekerja untuk memperbaiki hidup agar lebih berbuahkan kebaikan. Seperti tukang kebun yang tidak menyukai anggur yang asam dan akan mengolah ulang kebun anggurnya serta berusaha menanam benih anggur yang baik agar hasilnya lebih baik. Demikianlah kebaikan dalam diri kita. Sekalipun kebaikan itu belum berbuah, namun percaya bahwa Allah turut bekerja agar hidup kita berbuahkan kebaikan. Tentu dengan syarat yaitu mau berubah dan bersedia diperbarui oleh Allah. Nah, saudara-saudaraku, melalui kidung Yesaya ini yang menggambarkan bangsa Israel sebagai kebun anggur milik Allah telah mengajarkan kepada kita bahwa Allah juga berhak untuk mengharapkan kasih penyembahan dan ketaatan dari orang-orang yang diberkatinya. Namun sayangnya seperti orang-orang pada zaman Nabi Yesaya, banyak juga di antara kita yang menunjukkan sedikit rasa terima kasih. Bahkan kita sering dengan sengaja merusak hukum-hukum Allah. Maka ketika kita bersikap seperti ini, Allah tentunya pun berhak untuk memberikan hukuman kepada kita. Seperti sejarah mengungkapkan bahwa apabila sebuah bangsa mengabaikan Allah dan menolak firman-Nya, maka bangsa itu pun akan menuai buah yang pahit. Untuk itu saudaraku,
Pada hari ini kita diingatkan kembali bahwa Dia adalah Tuhan atas kebun anggur. Dia berharap agar kita menghasilkan buah-buah kasih dan ketaatan. Dan bukannya anggur yang asam dari rasa tak bersyukur dan kejahatan. Jadi saat kita bersyukur kepada Allah atas hak-hak kita, jangan juga kita melupakan hak-hak Allah. Amin. Mari kita kembali satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang mengajarkan kami hari ini. Bahwa Engkaulah Allah yang maha kasih, maha penyayang, panjang sabar, dan sungguh besar kasih setia-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa, dan ampunilah kami juga karena kami seringkali tidak taat kepadamu. Tolong kami ya Bapa, mampukan kami untuk taat pada firman-Mu agar kami dapat menghasilkan buah-buah anggur yang manis yang menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, inilah doa kami hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Kiranya Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai dan memberkati kita semua. Amin.